Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa aqdamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tanmu bitakri masnu'atihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian jamaah pengawasan Nurul Jannah Miftahul Jannah Singau Jannah akeh banget sih. Miftahul Jannah ingkang kawula hormati, alhamdulillah kanthi nikmatipun Allah ingkang kathah, salah setunggalipun inggih sehat wal afiat kula panjenengan sami lan pikantuk kesempatan sehingga kita saged makembal wonten majelis kita ingkang sae menika. Pada kesempatan yang baik ini saya akan matur tentang meraih kemuliaan melalui ujian hidup. Ujian hidup artinya ikhwal kita hidup lah. Bahkan di dalam satu maqalah bil arabiyah, peribahasa Arab, hidup itu tantangan. Dan orang yang tidak berani menghadapi tantangan hidup, sesungguhnya dia telah mati sebelum mati. Jadi pun pecah, cederanya pecah. Jadi artinya apa? Mau tidak mau, tantangan hidup harus kita hadapi. Pernik-pernik kehidupan kita harus kita hadapi, nggak boleh tidak. Bahkan di dalam juga peribahasa Arab lagi yang mengatakan bil mihani yukramuna mar'u au yuhanu. Seseorang itu bisa menjadi mulia karena ujian-ujian dari Allah dan juga bisa terhina karena ujian-ujian dari Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk yang dimuliakan. Amin. Untuk itu dalam kajian kita nanti kita harus bisa menolak atau katakan melawan, menentang ujian-ujian Allah itu. Artinya kita menolak, tidak mau terus begitu saja pasrah bongkokan, itu bukan berarti tawakal nggih, benten. Tawakal itu diawali dengan ikhtiar. Nanti kita akan bahas bareng, ngaten nggih. Ikhwanul kiram rahimakumullah, jauh hari Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155, populer banget nih. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi wa thamarati wa basiris sabirin. Alladzina, dilanjutkan 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ayat 155 itu tadi Allah berfirman walanabluwanakum, sungguh pasti kalian akan aku uji. Pasti berarti ampun ngimpi nek awaken dhewek ora diuji. Nggih. Mudah-mudahan ampun donga, mudah-mudahan ora ana ujian, ampun donga ngoten. Sebab ujian itu justru menentukan tadi kemuliaan. Nggih. Ikhwanul kiram rahimakumullah, walanabluwanakum bisyai'in, artinya macam-macam. Ujian Allah itu macam-macam, mungkin macamnya 100, 200, 1 juta mungkin ya. Tapi dari macam-macam itu Allah bikin mudahnya menjadi 5 kriteria ujian Allah ya, yang di dalam 155. Minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi wa thamarati. Jadi ujiannya
lima ini. Lima ini termasuk seluruh yang ada pada kehidupan kita, ada semua. Tidak hanya untuk saya, panjenengan, tapi semua manusia diuji dengan lima macam ini. Minal khof, yaitu dari rasa takut. Takut ini nyun sewu Bapak Ibu tidak apa ya istilahnya, tidak berhenti sesaat atau setahun, 2 tahun, enggak, sampai kita mati. Allah uji terus takut itu. Berbahagialah kita orang-orang yang selalu takut, ya. Sebab dengan takut kita mesti akan ikhtiar tadi supaya nggak takut. Dan kembali kepada ayat tadi, minal khauf wal ju', dan rasa lapar atau kelaparan. Ini juga akan menghantui kita sampai kita mati. Orang sudah dapat nyun sewu gajiannya sudah ditentukan sekian. Kalau dagang alhamdulillah kita dapat keuntungan. Kalau bertani kita juga dapat. Tapi tetap berpikiran yang negatif kita. Misalnya petani sudah nanam, alhamdulillah sudah mulai tukul, sudah bagus. Pikirannya negatif. Wah, aja jangkau ana udan anu banjir hilang, ya? Atau ada angin besar dan seterusnya. Yang dagang juga begitu. Wah, karena jangan-jangan kita rugi tekor, jangan-jangan kebakaran, jangan-jangan macam-macam. Ya? Jadi takut kelaparan, takut kalau kita tidak akan makan. Yang ketiga, nukus itu dikurangi. Minal amwali, harta benda kita. Juga Allah akan uji itu nanti kita. Kemarin dompet kita isinya 1 juta, sekarang tinggal 200. Yang kemarin 200, sekarang tinggal 20. Mungkin karena penggunaan yang tak terkendali, atau mungkin karena kecopetan, hilang, atau salah ngitung, dongeng bayar 100 keliru mau, ya? Bayar 200 dan seterusnya. Walhasil memang sengaja Allah buat begitu supaya kita dikurangin, ya? Dikurangi dari amwal. Wa anfusi, dan jiwa. Dulu kita kumpul dengan Mbah Kakung, Mbah Putri, nggih. Ana maling sing kumpul karo Mbah Hiringan barang, nggih. Artinya masih komplit betul. Dulu Bapak Ibu masih hidup, Pak Gede, Pak Le, nggih, Bibi, semua komplit, nggih. Sekarang beliau-beliau sudah kondur, nggih. Kehadiran Allah. Kita sudah mulai ditinggalkan, dan tidak lama lagi kita juga ikut pergi, ya? Dikurangin jiwa-jiwa kita, ya. Yang terakhir Allah katakan wasamaroti. Samaroti sering diterjemahkan dalam Quran buah-buahan, lebih tepat sebetulnya biji-bijian, granul, ya? Biji-bijian itu bisa gandum, padi, jagung, gitu, apa sajalah jenis makanan yang dipakai oleh manusia itu, termasuk kedelai, kacang hijau, ya? Wingi dongar nandur kacang hijau karo delek udan ora sida sing jebulane terang, nggih, dikurangi minat samarati. Yang terakhir diberi penutup oleh Allah, wa basiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Rupanya sabar wasipun akhir daripada kesabaran kita dibayar Allah dengan gembira. Siapa saja yang sabar pasti berakhir dengan kebahagiaan dan kegembiraan, ya. Kita mulai dari yang depan sendiri. Tadi dikatakan, yaitu kita diuji Allah dengan khauf, takut. Dulu waktu kita remaja lah, takut kalau ndak bisa sekolah, orang sekolah nang kana jaja ora diterima dan seterusnya. Lama-lama kita dewasa takut aja jangko aku ran bojo, nggih. Bahasa kasare ora payu, gitu. Alhamdulillah kita bojo, bisa dapat istri. Berpikiran lagi aja jangko ran de turunan, nggih. Alhamdulillah Allah paring keturunan. Tetap takut lagi. Anaknya lahir kecil, waktu kecil-kecil kita, nyun sewu masih ingat nggih Pak, putra panjenengan waktu kecil-kecil kita dibikin kayak kentir, nggih.
Ya, coba waktu dia sakit kita panik betul. Lebih panik lagi kalau ibunya juga panik. Gitu. Begitu kita pulang disambati, bapak kepriwe sih orang Bali-Bali, yang memang urung wayah Bali ya urung Bali nggih. Kip anaknya kayak gitu. Akhirnya kita berpikir pakai apa ya, lalu nanti kalau sampai terjadi apa-apa uangnya bagaimana. Sedang mikir dibentak mana ini, Pak usaha Pak aja domblong tuh. Akhirnya bapaknya pergi dapat obat, coba diminumkan. Setelah diminumkan anaknya tidur, mulai proses itu obat bagus berarti. Ya, mulai tidur, malah bingung Pak digugah Pak. Ngedimbok bablas. Ya. Rupanya rasa takut ini tetap. Anak itu nanti beranjak dewasa. Setelah dewasa dikira kita tidak takut-takut Pak. Pergi pagi kok pulangnya sore. Wah ndrawasi. Apalagi kalau anak putri. Ya. Nek mentok lunga terus bali-bali ngendok alhamdulillah. Ya. Okay. Jadi kalau anak kan kita pikir-pikir ya. Jadi sekali lagi takut tetap akan menghantui kita. Itu memang bentuk ujian dari Allah. Ya. Lalu kemudian lapar tadi, kita juga sudah sampaikan bahwasanya kita seolah-olah takut kalau hari esok tidak akan ada makan. Padahal Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, dan nyun sewu Pak Bu, janji Allah itu pasti. Janji Allah pasti. Tidak ada yang meleset dan tidak ada yang kira-kira. Kalau kita kan kira-kira, mbok menawi, nggih. Nginjing sakit napa Pak? Mudah-mudahan. Gitu, nggih. Kalau Allah tidak ada istilah itu, pasti semua. Yang Allah tetapkan pasti. Ya. Itu di dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa Allahi rizquha. Wa ma min dabatin, semua yang melata, yang hidup di atas bumi ini, sungguh aku telah cukupkan rezeki atasnya. Jadi ini janji Allah, rezekinya kita sudah dijamin, termasuk rezeki anak-anak kita. Ya. Bahkan binatang melata saja semuanya dijamin sama Allah. Ya. Niko semut kan boten nonton sing sekolah. Ya. Tapi rezekinya tetap diberi sama Allah. Bahkan kalau kita lihat itu di Afrika, di apa? Rimbanya itu yang sering dikunjungi oleh orang, itu antara binatang yang satu memakan binatang yang satu, predator yang satu begitu, itu sudah diatur sama Allah, itu rezekinya. Ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita takut lapar, enggak. Ya. Itu pewarah Jawa bagus sekali. Anane upo temumpang lambe itu, ya. Orana upa temumpang lambe, anane upa temumpang gawe. Artinya Pak, upo itu nasi. Nasi itu tidak ada yang sampai ke mulut kita kalau tidak diikhtiarkan. Ya. Nek ora obah ora mamah. Ya. Artinya kita harus obah, harus bergerak, harokah. Ya. Nanti kita dapat rezeki. Soal rezekinya banyak sedikit, itulah tadi ujian Allah. Ya. Ujian Allah. Ikhwanul kiram rahimakumullah, yang selanjutnya tadi kekurangan dari harta. Harta kita juga, apalagi kalau kita berpikir tentang harta, kadang-kadang kita juga Masya Allah ya, satu hari berpikirnya hanya untuk itu tok. Padahal sudah banyak contoh dan kita melihat sendiri, semua orang yang berharta itu hartanya tidak akan dibawa mati. Kalau panjenengan sadar banget nih nggih. Dan kita bola-bali itu nguburkan orang, nggak ada yang wah ke bakul berlian, gawani berlian, itu nggak ada itu. Ya. Napa malah nih bakul omah, apa gawani omah? Ya. Itu yang buka properti itu kan nggak bawa rumah. Ya. Itu pada waktu apa? Yang punya rokok gudang garam mati. Ya walaupun matinya itu katakanlah diistimewakan oleh keluarganya, petinya saja pakai kristal didatangkan dari Australia, puluhan juta itu harganya kristalnya. Wah jare men malaikat ora bisa takon mbok nek gitu tuwe gue no. Nggih.
Ternyata ya waktu dikubur nggak bawa apa-apa, ya itu aja. Ya. Saya pernah ceritakan mungkin di majelis ini ya, pemilik rumah sakit Siaga Medika Banyumas, Dr. Safik Basalama itu meninggal padahal rumah sakitnya 4 di Purwokerto, di Purbolinggo, di Pemalang, di Jakarta. Rumah sakitnya besar, lebih dari PKU Gombong yang di Purwokerto, ya, yang di Pemalang juga begitu. 4 rumah sakit miliknya dia, ternyata mati. Saya hadir, bahkan saya sampai ke kuburnya, cuma dibungkus mori, enggak dibungkus rumah sakit, enggak. Jadi sekali lagi kita waktu mencari harta itu seolah-olah takut kalau nanti hilang, padahal pasti hilang, pasti kalong. Ya. Sama dengan uang. Kula panjenengan kadang-kadang bingung, wah duit siki kayak air loh, wah dan duit kayak air. Dari dulu uang ya kayak uang lah, nggak pernah kayak air ya. Cuma maksudnya boros banget. Padahal kalau kita berpikir, kalau kita dapat uang terus kalong karo duit sing ora kalong, kayaknya pada milih duit sing kalong nggih. Sebab nek duit ora kalong, duit palsu. Nggih. Nggih panjenengan gak ada 1 juta palsu, insyaallah ora kalong. Nggih. Napa kepingin sing asli sing kalong? Ya asli bae lah, nggih. Jadi sekali lagi kenapa kita berpikir ke situ, nggih. Nah, ini Allah bukakan rahasianya supaya kita tidak terlalu ke situ loh maksudnya. Oh ternyata memang harus begini. Ibaratnya lakonnya sudah diceritakan Allah. Nanti begini, nanti kamu mati, yang ini menang, gitu. Sudah diceritakan. Jadi waktu kita nonton itu ndak usah tegang. Kadang-kadang kan kalau panjenengan nonton tegang, karena tidak tahu apa endingnya, apa akhirnya itu apa. Tapi kalau saya beritahu misalnya begitu nyetel film niki mungkin bakal dipateni kali sini niki mungkin urip jenengan kayaknya gila aja diceritakan lah dadi ratane. Lah ini Allah ceritakan di Quran supaya kita tidak tegang ngoten lho. Nggih, tidak carane kagetan. Oh ya tetap kaget bae lho, nggih. Jadi sekali lagi sampai kepada tadi wabasiris sabirin. Ternyata masalah sabar yang berakhir dengan kebahagiaan juga Allah sudah contohkan. Contohnya apa? Nika kula panjenengan siang puasa. Puasa itu kan bersusah payah siangnya nggih. Tapi nek pun jam 3:04 mulai semeringah nggih. Sumeh nggih. Tapi nek jam 1 loro ya wah njaprut nggih. Tapi kalau sudah jam 3:04 kenapa? Karena Allah memang berfirman orang yang shaim itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Bahagia di saat dia berbuka, dan yang kedua adalah bahagia bakal ketemu dengan Allah, pemberi jasa atas puasanya. Nah, puasa wajib atau sunnah sama. Kula panjenengan nek bar nika tung-tung bleng cara mriki nggih. Adzan kita minum. Minuman air yang kita minum di puasa itu dengan minuman yang biasa tidak puasa sami mboten sami. Misalnya air mineral seperti ini sama. Ini diminum sekarang dengan diminum waktu berbuka beda. Bedanya apa? Rasanya luar biasa waktu berpuasa. Sehingga doanya itu dahabat doma wabtalatil uruku ya wastabatal ajru insyaallah. Dahabat doma wabtalatil uruk. Apa? Ya Allah telah hilang dahaga kami dan telah basah al-uruk itu urat-urat. Ya. Urat-urat saya basah. Itu nek cara Jawane ya pating terjep. Ya. Begitu kita puasa ngunjuk glek-glek masyaallah kaya mlaku nang ndi ora ke banyu, nggih. Anyes enak banget, nggih. Nggih. Jadi kenapa kok begitu? Ya karena memang tadi kita susah. Ternyata kalau susah repot terus dihadapi dengan sabar, insya Allah hasilnya enak seperti kita berbuka puasa. Itu kan contoh yang mudah Allah beri gambaran. Hidup kita juga begitu Pak Bu. Ya, kalau kita ini sekarang repot, insya Allah kalau kita sabar hasil akhirnya happy, ya, bahagialah insya Allah. Cuma untuk sabar ini yang perlu kita latihan
nanti kita akan bahas lagi supaya kita lebih gamblang tentang bagaimana menghadapi ujian-ujian Allah yang seperti itu macam-macamnya. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Yang pertama, tadi sudah dikatakan bahagia kita akhirnya, lalu kemudian ayat yang 156 itu sebagai pembelajaran buat kita. Kalau kita menghadapi musibah itu perkara yang tidak mengenakan, itu dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini justru yang harus kita cermati supaya kita dalam menghadapi gejolak hidup yang kayak apapun kita tetap tegar. Ada 3 cara kita menghadapi ujian Allah. Baik itu ujian yang senang, ujian yang susah. Yang senang apa Pak Bu? Ya macam-macam. Harta, lalu kemudian pangkat, kedudukan, terus wanita, cantik yang cantik relatif ya. Menurut saya cantik, jenengan mengatakan nggak cantik. Jadi sekali lagi pokoknya bahagia yang senang-senang itu banyak. Ujian berhasil, anaknya jadi orang baik, gitu. Ini kan ujian Allah yang senang. Anaknya kita sekolahkan, alhamdulillah diterima di sekolahan yang baik. Setelah tamat diterima di pekerjaan yang baik. Bahasanya umum apa? Di tempat yang basah. Padahal yang basah berarti kecean. Ya petani itu kan basah, Jadi sekali lagi mereka senang terus, kaya-kaya tidak ada susahnya. Itu ujian. Lalu yang susah diantaranya sakit, sakit, usaha gagal, masuk pekerjaan di PHK, diterima pekerjaannya tapi gajinya kecil, itu kan susah-susah kabeh lah. Semua ujian-ujian ini, baik yang senang atau yang tidak senang, kita diberi solusi 3 oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus yakin. Yang pertama harus yakin kalau apapun yang terjadi pada kita adalah ketetapan Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Apapun, termasuk nyun sewu jenengan rawuh di sini. Dengan saya hadir ini bukan karena panitia yang ndamel jadwal. Itu kan baru kemarin. Padahal ini Allah sudah tetapkan. Di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 51, Allah berfirman, qul la yusibanna illa ma kataballahu wa huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Wa maulana, dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang muttaqin, orang-orang yang beriman bertawakal. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam ayat surat At-Taubah 51 ini. Yang pertama, kita yakin ini adalah ketetapan Allah. Kalau ketetapan Allah, tidak ada satu makhluknya yang bisa menolak, pasti. Lalu kemudian di situ dikatakan huwa maulana, dia penolongku. Jangan kecil hati, walaupun Allah yang menguji, karena ini ujiannya dari Allah, tapi Allah akan menolong kita. Niki nek kula gambaraken kados murid dengan Pak Guru, Bu Guru. Kayak ngapa Bu Guru, Pak Guru membuat soal yang ini janjinya bukan untuk mematikan murid, untuk membunuh, tidak, tapi justru akan membahagiakan si murid di kemudian hari supaya dia sukses dan terusnya diajari. Lah, karena gurunya belum yakin apa murid kuis bisa burungnya, diuji, ya. Maka itu ujian-ujian dari Allah ini sekali lagi kita harus insaf kalau ini punya Allah atau datang dari Allah, dan Allah penolong kita. Wa maulana. Ini yang penting buat kita, jangan sampai kita lari dari Allah. Kayak apapun peliknya perkara hidup kita, kita yakin Allah meresani, Allah di dekat kita.
Ya. Allah sedang menanti kita kapan kita mau minta. Ya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, tadi disebutkan di dalam akhir ayat tadi, wa 'alallahi falyatawakkal lil mu'minin. lil mu'minun. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Apa itu maksud tawakal? Singkat saja, tawakal itu kalau Al-Qardawi, Syekh Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi, Allah yarham, itu bercerita atau menjabarkan tentang tawakal dalam satu kitab. Satu kitab membahas tentang tawakal tok. Kita singkat saja, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melalui proses dua, yaitu ikhtiar dan doa. Jadi nek mboten nonton sing loro niki ya dudu tawakal. Niku sing sering kadang-kadang pasrah bongkokan, nggih. Ya salah menyerah nyong. Wah, menyerah priwe? Menyerah itu kalau kita sudah ikhtiar, sudah berdoa. Jadi ada dua hal yang kita boleh mengatakan kalau kita tawakal. Kalau belum, jangan tawakal. Pernah Umar ibn al-Khattab masuk di dalam masjid, melihat ada keledai yang tidak diuger, tidak dijirat. Nah, cara seni kini motor pite ora dikunci. Umar bin Khattab tanya, itu keledai siapa? Himar Hakmin. Punya siapa itu? Oh, punya saya ya Amir Mu'minin. Kenapa kamu tidak ikat? Oh, saya tawakal. Itu dalam hadis ada dua versi. Beliau memukul. Ada yang mengatakan deblak pundaknya dengan teguran keras. Terus ikat dulu dia, tawakallah kamu kepada Allah. Jadi rupanya diikat dulu baru tawakal. Ya. Jadi umpamane motor tenjawi nggih dikunci, ya ikhtiar kalau perlu kuncinya double atau pakai sirino dan sebagainya. Niki kuncinya gantung nang konana dompete isine STNK karo duit, ya enak banget lah nggih. Ngomong wis tawakal aku arep ngaji, oh mboten dadi nggih. Tawakal dikunci dulu, ya kalau perlu pepeta kenapa kepriwe lah carane nggih menurut ilmunya kita masing-masing, lalu kemudian kita tawakal. Nggih. Jadi tawakal baru boleh dikatakan tawakal kalau sudah dua unsur tadi ada, yaitu doa dan ikhtiar. Yang selanjutnya ibu bapak, ibunya orang ini bapak ya, ada, oke. Satu lagi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mantap kalau ternyata apa yang ada pada kita wala kulli syai'in qadir itu sudah ditetapkan Allah jauh hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya sahih. Kataballahu muqaddira khalaiki qabla an yuhalaku samawati wal ard bi khamsinas alfis sanah, yang artinya kataballahu telah ditetapkan oleh Allah maqaddira apa saja yang telah menjadi ketetapannya untuk semua makhluk. Qabla sebelum Allah menciptakan samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit bumi. Mau kalau aturakan kita duduk di sini ngaji sekarang ini kan baru kemarin saja dibuatkan jadwalnya, tapi sesungguhnya ini sudah ada ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Bihamsin alfin sana, 50.000 tahun. Artinya apa? Kenapa kok pakai angka begitu? Kenapa? Maksudnya itu jauh hari Allah sudah, ini bukan barang baru. Bahasa kita ya, aja kagetan lah. Kalau ada apa-apa jangan kaget, ini sudah ketetapan Allah. Nah, yang jadi masalah sekarang kita bagaimana menghadapi itu. Ini kelirunya kita kan sering kadang-kadang mempersoalkan permasalahan itu seolah barang baru, terus mulai mencari kambing hitam. Yang ya siapa sih mau sing dele siapa mau? Nah, mulai ya. Kayaknya Pak Saudri mbok, Pak Saudri. Ora terus cari kambing hitam itu. Itu padahal
Yang dimaksud kita supaya tahu kalau ini semua ketetapan Allah. Ya. Maka itu kita sering sekarang diajarkan beberapa muslim atau muslimah sering mengatakan, gimana kemarin jadi enggak? Wah, qadarullah Pak, tidak jadi. Qadarullah jadi. Artinya ketetapan Allah jadi. Maksudnya kita mengingatkan kita akan ketetapan Allah. Ya. Ketetapan Allah. Jadi ini semua berjalan atas ketetapan Allah. Ada seorang suami istri nikah rukun, ya, lalu sampai sekian tahun punya anak lagi sampai sekian anak. Qadarullah, tahu-tahu firak, cerai. Ini jangan dianggap wah gara-gara kayak nanti malah kalau gara-gara jadi mulai cari-cari hal. Tidak, ini ketetapan Allah. Lalu sekarang bagaimana bentuk ikhtiar dan doa kita? Ini yang pertama ya. Jadi pertama harus sadar kalau itu adalah ketetapan Allah, semua berjalan atas apa yang kita alami. Yang kedua, memahami kalau apa yang Allah ujikan pada kita entah baik entah tidak baik, itu merupakan sesuatu skenario Allah yang baik untuk kita. Ini yang bahasanya populer, husnudon kita kepada Allah. Senajan wujudnya jelek. Saya tadi mau ngaji kesandung, aduh Gusti Allah ora presa apa ya nek aku arep ngaji. Oh presa, memang Allah buat begitu supaya apa? Supaya kita ingat kepada Allah. Ada seorang alim pamit sama istrinya berangkat mau ngaji, tahu-tahu pulang belum lama, baru berapa meter istilahnya, pulang sambil mengatakan aku tersantuk batu berdarah karena kukunya nyopot. Tapi dia tersenyum sampai istrinya bingung, kamu ini sampai luka separah ini kamu tersenyum? Ternyata dia menjawab, iya aku tersenyum sebab Allah tadi menegur aku waktu aku jalan, saya agak nyelenger sehingga Allah menegur aku. Jadi dia tersenyum bukan karena sakit terus tersenyum, tapi tersenyum karena apa? Allah sayang kepada saya, tersantuk batu. Ini bahasa seniki, untung baik kesandung batu, ora kesandung sepur. Nggih. Lho nggih, nek kesandung sepur kan baik, alhamdulillah. Jadi dia senang Allah menegur saya. Nggih. Termasuk panjenengan juga dalam beberapa hal, misalnya kehilangan dan sebagainya. Oh, Allah menegur saya kalau saya kurang cermat, kurang hati-hati. Coba tadi malam saya kunci pintunya, pagernya saya punya. Kenapa saya kok tidur langsung tanpa mengontrol? Ini kan peringatan Allah kepada kita. Bagi orang mukmin, bagi orang yang tidak mukmin ya, wah jangan kebangetan banget dan seterusnya gersulah terus. Jadi yang kedua adalah memahami semuanya itu Allah buat demikian itu karena ada sesuatu di balik itu, hikmahnya. Allah punya skenario. Itu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, man yuridullahu bihi khairan yusib minhu. Sinten kemawon, siapa saja yang Allah akan beri kebaikan pada orang itu, pasti orang itu akan diuji. Terus ini dibalik oleh kita. Kalau kita mengalami ujian, berarti Allah sayang. Karena saya akan dipilih orang yang baik. Jados ampun ngantos jenengan malan gersula. Ya Allah, orang kaya tanggaku kae lho, jan masyaallah uripe kok kepenak temen nyongko dadi kaya iki terus. Nah, ini berarti tidak sadar kalau kita dipilih Allah akan dijadikan orang baik melalui ujian. Cuma ujiannya untuk kita dilalah ekonominya seret. Anaknya nyuwun sewu balelo. Tapi tetangga kita yang tadi kita sawang enak itu ternyata diuji Allah. Diuji Allah dengan keberhasilan. Mungkin malah beliau itu tidak sukses. Tapi kalau kita sukses, karena diuji dengan didera dengan kesusahan, kita semangat elingnya karo Gusti Allah. Biasanya wong-wong sing pada tahajud niku wong susah Pak Bu. Iya, saya sering itu melihat orang di masjid itu kayak tak tengeri lah. Nek dongane dawa alaki repot ya.
Molon. Waduh, kayak mesti susah kayak utangnya akeh apa mbok ngenten nggih. Nggih. Tapi nek lagi berhasil keton Assalamualaikum, Assalamualaikum. Klepat lu nggak ala kayak seneng ya nggih. 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 Nek ujian seneng memang akeh gagale, Pak. Nggih. Coba itu kita kumpul dengan keluarga itu ya. Kalau keluarga datang, Masya Allah, wah ceritanya ngalor ngidul, nembedok. Waduh, lagi nggak apa-apa. Anu gue sih, waduh sudah dibuka. Waduh seneng banget. Sampai adzan masjidnya corongnya papat orang krungu. Kula niki lho sanes jenengan nggih. Wah, bareng-bareng wis jam semene takon, "Ki maghrib urung?" Lah, mpun ajeng isa nembe. Saking senengnya kita lupa loh kalau yang seneng-seneng itu nggih. Jadi ada satu sahabat Nabi berdoa yang kemudian dilaporkan kepada Nabi. Ini dua macam doa yang dilaporkan kepada Nabi. Satu sahabat itu berdoa begini, "Ya Allah, jangan kamu uji aku dalam kebahagiaan dan kesenangan, ujilah aku dalam kesusahan." Lalu dilaporkan Nabi, Nabi tersenyum. Kemudian ditanya, apakah betul kamu berdoa gitu? Terus, iya ya Rasulullah. Kenapa kamu berdoa? Sebab aku takut kalau aku tidak lulus dengan kesenangan. Itu baik, tetapi doanya dirubah, dibalik, diajarin pada Nabi. Kamu minta, ya Allah, berilah kepadaku sesuatu yang baik untukku. Jadi ampun ngoten nggih. Niku wonten kanca kula jawab ngoten niku wau. Sebab kanca kula niki cerita ngeten, napa bercerita dengan temannya, nek aku njaluk, ini pensiunan semua, sudah tua-tua nggih. Jadi dia cerita, nek aku njaluk karo Gusti Allah, mudah-mudahan aku ora gawe repot anak putu. Yang satu lagi nimpali, oh iya bagus, nek aku dongane sejen priwe, mudah-mudahan ya Allah saya nanti matinya mati teksek. Nggih. Nggih teksek. Sing artinya ora gawe repot anakku. Sing siji ngomong ora gawe repot niki tambah iman kula mati teksek. Lah saya dengar terus lah niku jenengan donga ngoten niku pun ngerti kira-kira sing apik napa. Terus dia mestine ngoten Pak Saleh. Oh. Lah jenengan ngertine nek mati teksek kepenak apa wis pada tahu cerita niku wong sing pada mati teksek sih. Kan ora ana nggih. Takoni wong mati jenengan lagi pejah wingi pripun? Oh enak sing keten. Sing ketabrak sepur, sing ketabrak dokar, sing mati kena penyakit orang pada cerita, nggih. Coba nek cerita kan nampaknya dia bisa milih, nggih. Yang jelas itu karena sesuatu yang gaib itu kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, berilah aku sesuatu yang baik untuk saya. Biar Allah yang milihkan, nggih. Kalau Allah yang milih pasti tepat. Dia cocok nggo kowe, dia cocok nggo kowe, dia cocok nggo kene. Allah yang milihkan. Tapi kalau kita, maka itu sering saya matur nggih, untung saja kita dulu dicipta Allah jadi manusia. Andai kata dulu kita disuruh milih, malah bingung. Kowe tak uripna kepingin dadi jangkrik apa dadi wong, ala kayane pada milih jangkrik lho kayane. Nggih. Wis ditotol nggo empan ayam apa nggo manuk nggih. Sebab untung saja kita ndak disuruh milih lah, nggih. Ngerti-ngerti dadi maka itu syukuri saja. Nggih. Bersyukur alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nggih, kita jadi orang yang terbaik ternyata dari ciptaan Allah. Kembali lagi Bapak Ibu, yang satu lagi tadi saya katakan, jangan milih-milih begitu ngerepotna anak. Itu kalau panjenengan mengatakan begitu berarti Anda menutup jaza untuk anak. Anak akan berbakti kepada orang tua, dikatakan oleh Nabi, sungguh celaka atau katakan rugi sekali seorang anak yang punya kedua orang tua atau salah satu di dalam rengkuhannya, di dalam perawatannya, tetapi dia tidak mendapatkan surganya Allah. Artinya apa? Anak itu memelihara orang tua, tapi orang tua ini tidak jadi wasilah dia mendapatkan keutamaan di surga. Berarti ling rumah ora ikhlas. Nggih. Tapi kalau kita jadikan orang tua itu sebagai lahan, alhamdulillah Allah jadikan orang tua saya sebagai lahan tak berbakti. Repot. Nggih, wis tua napa nggih? Pikun. Kadang-kadang sing arane tua pikun niku repot betul nggih.
biasanya pemirengnya nggak kurang, socane nggak kurang. Terus begitu Bu didahar, apa kue Laos ya? Aduh, anu dendeng. Oh jarku Laos. Aduh dendeng domong Laos ngenten nggih domong alon ora krungu apa-apa bareng domong seru dendeng nyentak-nyentak. Serba repot nggih. Ini lahan nggih. Lahan untuk kita mendapatkan surganya Allah. Kita harus sabar betul kepada orang-orang tua gini. Nah, ini dikatakan Nabi, orang itu tidak masuk surga, tapi ada orang tuanya di situ. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan itu. Ya? Nah, kembali lagi, bapak yang tadi minta supaya saya tidak merepotkan anak, seolah-olah menutup. Padahal anaknya akan diberikan ganjaran sama Allah karena memelihara orang tua. Tapi orang tuanya, ya Allah, ampun lah, kula ampun gawe repot anak. Ya wis berarti anaknya ora dapat apa-apa. Saya pernah matur nggih. Ada orang cerita kepada saya, orangnya sudah meninggal, orang dekat kita di sini. Yeah. Dia mau diberangkatkan haji oleh anaknya, dia tidak mau, menolak. Kebetulan istrinya cerita kepada saya, tolonglah bapaknya dinasihati. Ya saya datang, lalu saya tanya macam-macam sampai kepada poinnya. Kenapa panjenengan belum naik haji? Terus, nggih kula pun ditawani nang arep, mboten lah, mboten. Kula mboten ajeng gawe repot anak. Kula ajeng golek ikhtiar. Oh nggih. Sae niku kadose ning janjane mboten sae jenengan. Lho kok mboten sae? Putrane panjenengan sudah mau dicatat oleh Allah akan dapat ganjaran karena dia berbakti kepada orang tua, tapi jenengan nolak. Jadi Allah akan coret itu ganjaran. Nangis dia. Lajeng kula pripun? Terima. Ya, terima uluran kangen sebab ini adalah pintu kebahagiaan dari anaknya. Akhirnya dia berangkat, terima, alhamdulillah berangkat. Pulang haji berapa tahun sedo. Jadi sekali lagi, jangan mengucapkan sesuatu yang kita tidak ngerti makna sedalamnya. Sering-sering asal ucap gitu. Misalnya seorang bapak, seorang ibu, nggak boleh kita asal ngomong. Ibu itu begitu jadi ibu, wanita begitu jadi ibu, Allah beri senjata yang luar biasa atas lesannya. Lesannya itu luar biasa. Kalau dia berdoa mandi, kalau dia nyepatani juga mandi. Kadang-kadang kita jadi orang tua, kadang-kadang mitsewu, cara mature atau ngedikane ndak terjaga. Wis tak omongi kowe, nek kowe engko bisa ketabrak kowe. Jangan begitu, itu ucapan-ucapan yang ndak bagus. Jangan nanti susah repot ya, jangan gitu. Mbok yang kalem, jangan ngebut ya. Ya, sudah gitu aja. Didoakan ya Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Doa kita mandi betul kepada anak kita. Kembali lagi kepada musibah atau ujian-ujian kita. Tadi dikatakan man yuridullahu bihi khairan yusib. Allah pasti akan menguji minhu kepadanya. Ya. Jadi kalau kita terima ujian, kita balik. Berarti Allah sayang pada saya akan diberi kesempatan untuk ya katakanlah naik derajat atau gimana. Yang ketiga, yang terakhir ini. Menyadari bahwasannya putus asa adalah perbuatan tercela dan dosa. Kenapa? Kalau putus asa itu berarti kita tidak mempunyai satu pengertian kalau Allah itu maha kuasa. Ini bahasa Jawane sering disiti kersane Gusti Allah. Saya sudah didera sakit, enggak sembuh-sembuh wah ya berobat sudah habis-habisan. Udahlah tak bunuh diri saja, minum racun apa. Kelihatannya menyelesaikan masalah, kelihatannya. Mereka kan yang bunuh diri itu menganggap kalau sudah bunuh diri selesai. Utangnya akeh dikejar-kejar akhirnya wes terjun bebas saja dari tingkat berapa mati, wes ora ditagih-tagih kan ayem. Memang dia tidak ditagih-tagih, gitu. Apalagi pasal-pasal yang ditanamkan di dalam perjanjian itu dikatakan apabila penghutang sudah mati, bisa saja hutangnya diburkan. Dia pikirannya begitu saja. Sesungguhnya Pak Bu, bunuh diri adalah perbuatan tercela dan tidak menyelesaikan masalah. Orang itu kelihatannya mati, tapi sesungguhnya Allah mengatakan sejak dia mengakhiri hayatnya,
Sejak itu pula Allah menjatuhkan kutukan dan siksa yang berat atasnya sampai yaumul akhir. Naudzubillah min dzalik. Jadi berat karena Allah dilancangi. Ya, dilancangi. Allah paling benci dengan sifat-sifat begitu. Ini bagi pelakunya. Tapi bagi keluarganya lebih berat, Pak. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita sering mendengar misalnya omah sing di sini, kae lho, omah sing sebelah sing biyen kok kendat. Padahal ini peristiwa 20 tahun. Nggih, terus nggo ngiling, gitu. Mungkin panjenengan masih percaya ya, ada rumah yang begitu terus nggo anu. Juga mungkin untuk apa lagi lah gitu yang perbuatan jelek. Itu terbawa terus. Anak turunnya juga begitu. Oh, kae sing anu sukses. Iya, kae sing sukses nggih. Kan kae sing biyen ibune ngombe racun. Padahal ini sudah kejadian sekian tahun. Jadi beban itu tetap ada pada keluarga. Sing mati bisa ora kerasa apa-apa, tapi jarene ora kerasa. Dia juga disiksa, yang hidup juga menghadapi masalah berat. Ya, jangan putus asa. Ya, Allah berfirman, wala tayasu an rahillah. Jangan kamu berputus asa atas rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah dikatakan mendahului murka. Jadi Allah punya rahmat ini mendahului murkanya. Artinya apa? Allah tidak jatuhkan murka. Ya, tidak pernah murka Allah sebelum rahmatnya ditebarkan. Jauh hari, jauh sampai dikatakan puluhan ribu tahun. Ya, jadi puluhan ribu tahun rahmatnya Allah baru murka. Ya. Maka itu di dalam hal ini nyun sewu Bapak Ibu asring maos nggih surat Al-Baqarah itu baik sekali ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir 284, 285, 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan terus sampai kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menetapkan sesuatu beban kepada umatnya kecuali ukurannya. Kalau saya ukurannya 20 kilo, ujiannya Allah tidak akan lebih 20 kilo. Ini arti ayat ini. Jadi begitu kita menerima ujian Allah, entah yang susah, entah yang apa, kita terus sadar ini level saya. Ibarat anak sekolah, bocah SMP arep ujian, itu harus sadar ujiannya sing metu bakal soal SMP, ora bakal soal SMA. Nggih. Nggih. Ora bakal karo aja jongko soal perguruan tinggi ya ora bakal, nggih. SMP ujiannya SMP. Gitu kan. Nah, ini Allah menetapkan tetapannya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di akhir ayat atau katakan setelah ayat itu doa. Sehingga ada kaitannya dengan ketetapan Allah yang tadi sudah tidak melampaui batasnya, misalnya 20 kilo tadi tidak sampai 20 kilo, yang kemampuannya 30 tidak sampai 30 kilo ujiannya, masih diberitahu oleh Allah berdoa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan kau murka, jangan kau marah ya Allah kepadaku sekiranya aku lupa ataupun salah, sekaligus menyadarkan dirinya kalau dirinya tempat lupa dan salah, lalu minta kepada Allah, ya Allah jangan kamu murka. Padahal Allah mengatakan tadi, ujianku ora bakal ngeluwi ukuranmu. Itu saja diberitahu kepada Allah, doa, minta, ya Allah. Terus mintanya lagi apa? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Ya Allah, jangan kamu bebankan sesuatu di atas pundakku dengan beban seperti orang-orang sebelum aku. Orang-orang sebelum kita siapa? Bapak, ibu, mbah, buyut kita. Ujiannya lebih berat dari kita, Pak, Bu. Imam Syafi'i itu kalau mau ngaji itu perjalanan yang paling pendek 2 hari. 2 hari itu pakai keledek. Alias melaku lah. Mlaku rong dina kinten-kinten nggih mriki Kutarjo Praja Lembok. Malah kayane luwih nggih. Lalu kemudian mbah-mbah kita, subhanallah, saya pernah
ngaos di perbatasan Wonosobo Temanggung, Selomerto. Saya tanya, di situ ada kiainya, Allah maghfirlah, sudah setor beliau. Itu saya tanya, Bapak atau Pak Kiai ini dulu pernah ngaji di mana? Saya pernah ngaji di Berangkal Gombong. Iya. Dia tanya saya dari Gombong dari mana? Tahu-tahu dia cerita, oh tokoh-tokoh Gombong yang lama-lama dia kenal semua. Sehingga saya bertanya, Bapak, iya saya pernah, bahasa orang dulu itu kalau ngaji namanya nunut ngeliwet. Ya. Saya pernah nunut ngeliwet di Berangkal. Sebab apa? Orang ngaji zaman dulu itu memang ngeliwet dewek. Okay. Dari kalau anak sekolah sekarang dibawahi ATM ya. Orang-orang dulu mbah-mbah kita termasuk yang beliau ini ceritakan itu waktu ngaji, waktu mau mondok dibawahi ATM sama bapaknya. ATM-nya itu tembaga, nggih, pendil tembaga. Soalnya apa mungkin nek pun rampung didol pengaji, nggih. Lah itu untuk ngeliwet beras bawa. Lah lewate pundi, Pak? Medal pundi panjenengan? Medal Reden. Reden tahu? Gunung, jalan kaki. Bayangkan dari Selomerto ke Berangkal, mestinya ya lewat Lawangawu barang, mbok nggih. Nah sekarang kan nganggo Honda, nganggo Meo, nganggo apa maning lah, nggih. Kalau dulu lebih repot dari kita, nggih. Dan tidak ada istilahnya induk semang sing ladeni wong mondok mandang ora ana, madang siki ya apa mondok siki memang enak. Diliwetaken dia mondok dulu ndak masak dewek, mangan dewek, apa-apa dewek, mencuci sendiri. Jadi repot dulu. Lalu ibu-ibu kita juga repot lebih dari kita. Coba saya masih ingat ibu saya itu kalau malam pagi saya sering bangun pagi itu mau sholat subuh, wah sudah ibu itu sudah main suling. Ibu saya main suling. Gondamoni geni. Niku lho pring sing didamoni dadi udah sulingan niku pahpuh panganane urung dalem nggih panganane durung mateng mripate pun rebes ini melas banget lah nggih. Saya sering dimintai beliau coba itu kayak sepete di pinggiraken mbok udan atau kena embun sepet itu untuk menyalakan nggih. Lalu kertas apa biasanya dulu ya kelaras apa gitu, nggih. Lalu untuk dibakar, kasihan lah. Tapi sekarang wanita sekarang kan enak, cetet, nggih. Begitu ngeliwet ditinggal lunga, waktunya banyak, maka itu banyak ngerumpi, nggih. Ning sebetulnya kenikmatan Allah yang sekarang ini maksudnya Allah, nih loh kamu saya lebihkan daripada orang terdahulu karena doanya mbah-mbah kita. Mbah kita kan sudah baca doa ini. Ini ayat turun 14 abad, 15 abad yang lalu. Berarti mbah buyut kula panjenengan nggih pun maca niki. Donga, ya Allah Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Dia doa, ya Allah jangan sampai saya dibebankan seperti orang terdahulu. Kabul. Ning sing ngalami sing menikmati kita. Alhamdulillah doanya mbah-mbah kita kabul, kita nikmat ya. Maksudnya Allah kowe akeh wektune mangga pada zikir sing akeh. Ora malan karena waktunya akeh terus pada lunga wah baru diberi kenikmatan Allah. Ya Allah kapanane saya bisa punya sepeda, dikabulkan punya sepeda. Ya Allah kapanane saya bisa punya motor, dikabulkan. Ternyata bukan malah tambah kepenak le ngaji cepet tekane malah lunga nang dindi ora gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini nikmat Allah yang disalahkan, ya, salah alamat. Kembali lagi kepada doa tadi, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, sekiranya Engkau masih menguji aku, ujilah aku dengan ujian-ujian yang ringan. Coba. Berarti kesimpulannya apa? Setelah ujian Allah yang kita mungkin menganggap itu berat, masih ada kesempatan, mintalah kepadaku ya, untuk merubah. Allah berjanji akan merubah. Utuni astajib lakum, mintalah kamu padaku pasti akan aku kabulkan. Jadi gampangannya niku
Kita ini diuji tapi Allah di dekat kita. Cara Pak Guru Bu Guru ini wis digarap. Tak tunggoni ndelang. Ya kayak seneng kita kalau ditunggoni gurune. Begitu mau salah, lho dene kaya kowe. Ayo ora kaya kowe. Sing ndelang, sing dhuwur kae. Oh nggih. Kan kepenak di kapal karo gurune nggih. Nggih. Tapi kalau dijoraken kan ndak. Ini Allah seperti itu lebih. Aku melihat kamu, apa yang ada di hatimu dan apa yang kamu lahirkan. Artinya Allah lebih dari sekedar seperti Pak Guru ini kan analog saya nggih. Artinya membandingkan antara guru dengan murid, nek gurunya dekat sama murid, muridnya saja sudah enak, seneng banget. Nggih. Jadi sekali lagi ini lebih, Allah lebih. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Janji Allah, aku tidak pernah mendolimi hambaku. Yang sering berbuat dolim kita. Bahkan di Quran sering disebutkan dolimu anfusikum. Dolimu anfusakum mendolimi dirinya. Kula panjenengan sering mendolimi dirinya. Contohnya apa Pak? Wayahe turu ora turu. Mung hanya karena bal. Nggih. Wayahe turu ora turu mung nonton drama Korea. Ya. Drama Korea ya kuwi-kuwi tok isine mung kaya ning kayane waduh direwangi malam mingsek-mingsek padha nangis kabeh. Nangisi sapa dulur udu. Nggih. Jadi sekali lagi ini mendolimi dirinya sendiri. Akibat kita melek bengi, badannya ngelokrok, sakit dan sebagainya. Yang seharusnya ibadah di masjid tidak bisa. Seharusnya ibadah berdiri, kita terpaksa duduk. Ya, karena meriang, karena sakit yang didolimi oleh dirinya. Ya, atau over acting, dosis dalam urusan bekerja dan sebagainya. Jadi sekali lagi Allah tidak akan mendolimi hambanya. Ini yang perlu kita camkan. Ada 3 poin tadi Pak Bu. Yang pertama, waktu kita menerima ujian baik ataupun jelek ini dari Allah. Udah, bukan tidak usah kita cari kambing hitam itu tadi, nggak perlu. Misalnya ada masalah ujian, satu contoh, motor kita rusak. Ya kiye gara-gara sing nganggoni terus sih kan tidak, ini sudah ketetapan Allah. Maksudnya kita sekarang mencari solusi. Kalau sudah tahu ini kata kita cari solusi, bukan mencari siapa-siapa. Maka itu pertanyaannya bukan siapa atau kemana, tapi mencarinya apa? Bagaimana? Sekarang saya mau pakai motornya macet. Bagaimana? Nah, kalau kurang bensin ya tuku bensin, gitu. Orang nak kerusak macet. Oh kalau begitu saya pinjem, gitu. Pinjem atau nyewa. Jadi cari solusi, jangan karena ini terus jadi menyalah-nyalahkan orang lain. Yang pertama, ingat bahwasanya itu adalah kata Allah, ketetapan daripada Allah. Yang kedua, apapun yang terjadi pada kita adalah ketetapan Allah dengan maksud Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik. Di balik itu ada kebaikan buat kita. Sehingga kita senang menghadapi ujian. Sama dengan anak sekolah itu. Senajan jane ujian tapi senang sebab dia tahu setelah ujian dia akan naik. Setelah ujian dia akan lulus. Jadi senang-senang saja. Memang berat ujiannya, tapi setelah ini saya naik pangkat. Yang kelas 1 jadi kelas 2, ya, yang kelas 3 jadi lulus. Ini kan bahagia gitu ya. Itu. Jadi sesuatu di balik ini pasti ada sesuatu yang baik untuk kita. Yang ketiga adalah memahami bahwasanya ujian-ujian tadi tidak perlu kita hadapi dengan keputusasaan, karena Allah di dekat kita dan siap menerima doa kita. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu padaku pasti akan aku kabulkan. Jadi sepindah malih Bapak Ibu dalam menghadapi musibah-musibah, menghadapi ujian-ujian Allah baik yang senang ini, kita tidak usah ngelokro, malah kita tegar. Allah telah memberikan gambaran kepada kita secara umum. Nek cara Jawane Gusti Allah wis madani awaken dewek jauh hari. Itu silakan dibuka di dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, 22. Innal insana khuliqa halu'an
idza masyahu syarru jazuan wa idza masyahu khairu manu'an illa musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Jadi dikatakan Allah, innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia itu aku ciptakan, tetapi di dalam ciptaanku itu dia banyak mengeluh, banyak sambat, banyak ngaruh apa ini istilah keluh kesah. Waktu kemarin hawane panas, dening orang mangkat ngaji panas, sumuk, nangkana orang nganggo AC, orang nganggo alhamdulillah dikompliti AC. Sekti niki nggih hawane pas adem. Dening ora mangkat anyes. Anyes ora mangkat, panas ora mangkat nggih. Allah ya sayang kadang-kadang sama kita ini mendelok dening kaya wong kana ora mangkat, adem ora mangkat. Akhirnya Allah beri ya mandan anget, mandan adem. Dening mboten anu ngrekes. Alah angel banget niki ya. Jadi memang dikatakan idza masyahu syar itu sesuatu yang tidak baik. Dia itu mengeluh kesah. Wa idza masyahu khair, kalau dia diberi kebaikan, al khair, kebaikan, dia lupa akan pemberi kenikmatan. Kita kalau diberi kebaikan, banyak di antara kita apa ujub. Wah, Pak Saleh sukses jadi kula ling golek niki mulai pinten tahun pun. Wah, hebat saya. Ujub nggih. Padahal yang membuat sukses itu Allah. Ada orang berikhtiar tidak sukses, tapi kita berikhtiar Allah ijabahi. Tapi di balik ijabah itu Allah juga sedang menguji kita. Ya, aja mung sukses dikira tidak diuji. Ya, malah banyak yang tidak lulus karena sukses itu. Tapi ada yang tidak sukses itu diuji Allah, tapi dia banyak lulusnya karena terus ingat kepada Allah. Okay. 3 poin tadi mudah-mudahan bisa menjadi senjata kita untuk menghadapi permasalahan hidup kita, ujian hidup kita, dan insya Allah Allah tegarkan kita. Allahumma amin. Makatan Ibu Bapak, silahkan dilanjut kalau ada pertanyaan, semoga. Jadi Allah memberikan katakanlah kesempatan untuk kita berbuat apa saja, lalu kita disuruh amal yang paling baik, yang paling banyak, apa yang paling sedikit. Tidak ada batasan istilah begitu untuk kita. Malah yang ada cuma 1 poin ya. Amal yang baik adalah mutaba'ah. Mutaba'ah artinya apa? Mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuknya Nabi. Satu contoh, Nabi tidak terlalu banyak repot untuk kita, tidak merepotkan kita, bahkan sampai mengatakan yasiru walatu ashiru, bikin gampang, jangan kamu bikin susah ya. Jadi disuruh bikin gampang kita. Saya mau sholat, saya sarungnya cuma 1 di rumah, basah, kotor, najis. Wah, saya bingung. Nggak usah bingung, pakai celana. Celananya harus panjang apa pendek? Celananya cukup menutup apa lutut untuk laki-laki ya, menutup lutut sampai menutup pusar. Jadi gampangannya kayak celana model katakanlah yang Pak Tani itu yang cekak ya, di atas apa di bawah lutut boleh, lalu pusarnya tertutup. Berarti kalau pakai kaos boleh, pakai singlet boleh. Ya? Sah enggak? Sah. Cuma sekarang kalau Allah sudah beri kepada kita kenikmatan, kok tidak dimanfaatkan kenikmatan itu, mau pakai yang minim. Nanti kita kena dengan ayat Allah surat Ibrahim ayat 7 itu. Ya? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmatku akan aku tambah, tapi yang tidak pandai bersyukur akan aku jadikan nikmatku itu menjadi bahan untuk siksanya dia. Orang sudah diberi kemampuan
kok malah begitu merendahkan. Nah, sama, kita diberi kesehatan. Alhamdulillah laki-laki wajib untuk sholat di masjid. Orang yang buta pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah berilah aku roksah. Apakah ada roksah keringanan untuk saya untuk tidak datang ke masjid? Saya buta, nggak ada yang nuntun, rumahku jauh. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya sudah, kamu ndak usah. Tahu-tahu dirubah oleh Nabi Ta'ali. Apakah kamu mendengar adzan? Mendengar ya Rasulullah. Kalau begitu wajib untuk kamu datang ke masjid. Ini orang buta, Pak, dikenakan wajib. Nah, kita alhamdulillah punya nikmat sehat, matanya awas, ya soal mandan apa ya minus plus ya namanya normal lah, ya. Kita diberi kesehatan, manfaatkan sehat itu untuk datang. Nah, tadi dikatakan di dalam satu ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tahu ukurannya adalah Allah dan kita. Sekarang saya misalnya, saya bisa pakai begini-begini, menurut saya sudah maksimum, ya sudah, Allah tahu. Tapi jangan sekali-kali kita menyembunyikan sesuatu pada Allah. Allah tahu, ya. Saya tidak mampu lah. Oh, Allah tahu kok kalau kita mampu. Orang lain mungkin bisa ditipu oleh kita, tapi Allah tidak bisa. Jadi sekali lagi batasnya menurut kita, maksimumkan saja. Soal tidak seperti tuntunan Nabi, tidak seperti para alim itu, ya tidak apa-apa kemampuan saya. Sholat yang baik itu adalah yang tepat waktu, lalu bacaannya tartil, ya, tumakninah, khusyuk, kan begitu nggih Pak Bu? Iya itu. Lah tapi saya baru sholatnya, ya begitulah. Saya membaca juga cuma Al-Ikhlas, mandan dawa, qul ya ayyuhal kafirun, gitu. Ya tapi kalau itu kemampuan saya, Allah tahu kok. Dan insya Allah juga diterima, dan insya Allah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Jadi tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Jadi untuk Bapak tadi yang bertanya, silakan semaksimal mungkin menurut kita. Walaupun kita punya angan-angan, punya cita-cita, ya Allah kapanannya saya bisa seperti dia, seperti mereka. Bahkan Nabi mengatakan kita boleh iri, boleh apa? Hasud, boleh apa ya, iri, hanya kepada dua hal. Satu, orang yang punya harta dan hartanya digunakan untuk kebaikan, kita boleh iri. Wah si sugih banget ya, kapanan nyong kaya jangan iri banget saya. Dia hartanya dia hambur-hamburkan hanya untuk menyenangkan Allah, yaitu dengan memberi fakir miskin ke masjid. Ini boleh iri. Yang satu lagi boleh iri, orang itu punya ilmu, ilmunya ditebarkan, ya Allah kapanane bisa kaya wong kaya, iri boleh. Tapi kalau iri yang lain tidak boleh, ya. Jadi sekali lagi iri yang seperti itu adalah iri baik. Jadi sekali lagi tidak usah kita minder Bapak, ya. Apa yang kita bisa lakukan yang menurut kita semaksimal mungkin kita, yang tahu kita, insya Allah Allah terima, ya. Orang lain pada nyumbang 1.200.000, 300.000, saya cuma 3.000, 5.000, ya sudah tidak apa-apa, kita bisanya gitu kok, ya. Tapi ikhlas, ya. Jadi sekali lagi amal yang diterima itu dua, ikhlas karena hanya untuk Allah, kita berpikirnya kapan saya mendapatkan katakan balasan dari Allah saja. Yang kedua mutaba'ah, mengikuti. Banyak hebat tapi tidak memenuhi dua ini, ya tidak diterima Allah. Ngaten nggih Pak? Nggih. Masih ada lagi? Ngaten nggih. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kami akhiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Mudah-mudahan panjenengan kersa memaafkan kami. Yang demikian itu adalah kami munajatkan, mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya maghfirah Allah kepada kita. Astagfirullahaladzim li walakum. Dan sekiranya ada kebaikan, kebenaran semuanya adalah milik Allah yang dianugerahkan pada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.